pagi, kalian apa kabar? Saya membuat konten pagi-pagi jam 7:30 dikarenakan ini bayi sudah bangun pagi-pagi, kayak udah jalan ke sekolah. Apa ya, gue mau sharing ada apa namanya terkait izin tinggal. Jadi kemarin tuh di konten-konten gua dua konten sebelumnya tuh gua info gua lagi proses perpanjangan ID gue atau izin tinggal di sini. Nah, jadi buat kalian yang ada rencana atau ingin tinggal di Denmark atau pindah ke apa namanya sekolah Denmark itu bisa banget, dan itu sebenarnya gampang sih prosedurnya, apalagi untuk sekolah ya, untuk yang S1 atau kedokteran atau apalah gitu loh, gue no idea. Atau bahkan untuk au pair itu kayak semacam asisten rumah tangga gitu. Well, jadi kemarin itu gue baru dapet bentar ya, gue cek dulu. Nah, jadi kemarin tuh gue udah dapet suratnya. Jadi tanggal bulan Februari kemarin, tanggal 5 apa tanggal 4 gitu, gue sama suami gue apply. Jadi kita itu buka website di newdenmark.dk. Jadi itu terkait semuanya imigrasi, proses lah untuk apa namanya imigran yang mau tinggal di Denmark itu, buka di situ. Nah, karena status gue kan nikah sama suami gitu ya, jadi sponsor itu kan dari suami, jadi disebutnya itu family reunification. Jadi di situ ada macam-macam visanya tuh, ada visa yang apa namanya sponsorship dari perusahaan atau sekolah, au pair, family kayak gitu. Nah, gue di situ apply. Nah, dari apply itu tuh ada beberapa step. Ada stepnya itu dari satu isi form segala macam, itu suami gue yang ngisi. Jadi kita harus berdua. Jadi gue sama suami gue yang berdua ngisi gitu. Bisa sih gue aja, cuma memang lebih afdolnya lebih yang tahu, karena itu semua bahasanya bahasa Denmark. Ada bisa ditranslate bahasa Inggris, cuma kayak it's too much gitu. Gue plus Estella juga gitu kan. Terus sudah gitu kita harus bayar sekitar 4.160-an kron gitu. Jadi sekitar 8 juta atau sekitar 8 juta setengah gitu untuk admin fee-nya ya, isi form itu. Jadi isi full name-nya dulu, terus gue setahu gue diingat di step ketiga itu ada pembayaran admin, terus bukti pembayarannya, terus lo harus sign juga. Jadi semuanya itu nggak ada manual, nggak ada paperwork untuk nulis apa-apa segala macam dikirim pos, itu nggak ada. Itu semua by online. Jadi even untuk kayak tanda tangan pun itu kita bisa tanda tangan by online, which is itu berdasarkan Meet ID. Jadi dari handphone tuh ada app namanya Meet ID, itu dicek semuanya segala macam, ada code sendiri, dan itu berarti udah signed by us, by kita sendiri. Nah, kemarin gue tuh udah dapet suratnya dari Unlanding or Integration Minister. Jadi memang kan kita selama di sini itu ada integration program yang gue ambil, dan kayak untuk gue ngambil sekolah bahasa itu free. Nah, karena untuk integration program itu berlaku 5 tahun, jadi gue itu udah lebih dari 5 tahun ya, udah menjalan ke 6. Nah, jadi kalau misalkan gue melanjutin sekolah bahasa gue, which is dimana waktu itu gue break karena gue kerja, jadi gue di modul 3.4, sebenarnya itu maksimal tuh 3.5. Nanti gue jelasin kenapa mesti harus lanjutin sekolah bahasa, itu penting. Bilang penting nggak penting sih, itu pilihan. Oke. Nah, kembali ke izin tinggal. Jadi gue pertama dapat izin tinggal itu di 2018 setelah kayak lahir, itu 2 tahun. Setelah itu gue perpanjang lagi di 2020 gue dapat 4 tahun.
Terus alhamdulillah kemarin kita apply dan alhamdulillah gue dapet 6 tahun. Nah itu juga berdasarkan dari paspor kita, paspor Indonesia. Jadi kalau misalkan paspor lo, kemarin tuh paspor gue tuh berlaku sampai 2025. Jadi gue perpanjang dulu kemarin 2023. Whatever, gue nggak mau ngambil risiko. Jadi itu paspor gue tuh masih berlaku 1 tahun kan. Jadi kalau misalkan paspor Indonesia lu berlaku 1 tahun, misalkan gue apply kemarin, which is gue nggak akan mungkin dapat 6 tahun, itu berdasarkan paspor gue gitu, which is cuma dapat 1 tahun dengan bayar 4.000, lu rugi banget. Nah kedua itu terkait dengan izin tinggal itu case by case ya. Jadi ada beberapa teman gue yang dapatnya cuma 2 tahun, yang cuma dapat 1,5 tahun. Jadi itu dilihat dari case by case-nya seperti apa. Satu itu lu di sini ada kriminalitas nggak, pernah ada catatan kepolisian nggak gitu. Kedua ekonomi, dilihat dari ekonomi, lu tinggal di mana, lu seperti apa, lu pernah dapat bantuan nggak dari pemerintah Denmark yang terkait dengan sosial bantuan gitu, yang kayak oh lu nggak kerja, lu minta bantuan dapat duit dari pemerintah, itu ngaruh banget. Itu kebanyakan sih setahu gue itu untuk kayak pengungsi gitu. Jadi terus juga dilihat gue di sini integrasinya seperti apa, apakah gue kerja apa enggak, terus apakah gue udah bayar pajak apa belum gitu. Dan alhamdulillah semuanya lancar, nggak ada masalah, dan alhamdulillah gue dapet 6 tahun. Paspor Indonesia gue tuh sebenarnya berlakunya tuh sampai 2033. Nah gue itu untuk izin tinggal gue itu sampai 2030. Jadi 3 tahun nanti setelah 2030 gue bakal perpanjang paspor Indonesia gue, meskipun masih 3 tahun, whatever itu masih bisa apa enggak gue nggak ngerti di prosesnya seperti apa. Sebenarnya bisa dibilang kayak rugi ya, kayak gimana gitu. Sekarang kan paspor Indonesia itu kan berlaku sampai 10 tahun kan, jadi kayak aduh gitu. Ya udahlah yang penting gue tenang, lega, dan gue takut gitu ada masalah gitu. Kemarin perpanjang, aduh takut ada masalah, takut misalkan cuma dikasih 2 tahun kah, atau cuma setahun kah gitu, atau dilihat apakah sekolah gue belum lulus bermasalah gitu. Ternyata tidak. Nah kedua gue mau bahas kenapa yang gue bilang tadi itu untuk sekolah bahasa penting. Penting gak penting, dan itu pilihan sih ya dari diri kita sendiri, dari gue. Karena gue waktu itu gue memilih untuk kerja, terus dari informasi integrasi gue juga bilang itu pilihan, lu mau lanjut apa enggak, karena lu tinggal di sini ya, which is lu harus bisa bahasa sini gitu. Alhamdulillahnya 80% bisa dibilang, 70-80 lah gue bisa ngerti, bisa paham, bisa ngomong, bicara di sini gitu kan. Nah, kalau misalkan gue nanti setelah 10 tahun di sini atau 8 tahun mau apply permanent resident, itu ditanyain sertifikat kelulusan sekolah bahasa. Itu kenapa yang gue bilang penting, itu pilihan. Nah, dari untuk salah satu persyaratan untuk perpanjang atau membuat permanent resident di sini, selain sekolah atau sekolah bahasa itu sertifikatnya udah lulus. Kedua itu 4 tahun berturut-turut itu udah kerja full time, dan dalam setahun itu income-nya sebesar 320.000 kron, which is sekitar 600 jutaan dalam setahun. Saya belum saya masih untuk kayak waktu itu terakhir gue part time, terus terakhir gue masih full time cuma 1-2 tahunan, terus campur-campur. Nah itu masih dipertimbangkan, nggak tahu, karena setahu gue di sini itu proses atau program atau rulesnya itu berubah-ubah setiap tahun atau setiap 2 tahun. Jadi gitu gengs, dan alhamdulillahnya saya sudah dapat izin tinggal lagi. Jadi alhamdulillah nggak perlu ngurus-ngurus yang admin paperwork lah apa itu. Jadi gitu.
sepengalaman gue ya, mungkin ada kurangnya. Kalau misalnya memang kalian mau info lebih lanjut, mungkin cari-cari di website seperti apa. Tapi gue kemarin proses ya, that's all. Jadi nggak yang jelimet gitu, cuma ngisi form 10 menit, identifikasi, bla bla bla, terus biometrik, kelar, udah. Terus dikirim by post. Jadi cuma biometrik doang, datang 5 menit kelar udah. Dan untuk jadwal biometriknya pun kita pilih schedule-nya mau jam berapa, tanggal berapa. Udah. Easy. Jadi kalau di sini itu benar-benar time is money, jadi benar-benar harus yang tek time manajemennya yang gue pernah bilang sebelumnya. Untuk di sini itu untuk janjian sama mertua pun itu at least 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelumnya. Bahkan you know what? Untuk tahun depan pun mereka tuh udah ada planningnya. Oh ini ulang tahun ini, oh ini ada acara ini. Tarik napas. Gitu ya gengs, kayak sekian untuk sharingnya. Maaf ya kalau memang membosankan, ini wajah saya apa adanya. Saya kadang mau dandan cuma pakai alis dikit ya kan, dan ini sambil gendong bayi juga. Mau sarapan juga, rumah udah seperti gudang berantakan, mainan di mana-mana. Posisinya lihat toh, cakep bantal di mana-mana. Itu mainan di situ juga. Aduh, pusing aneh. Baiklah, terima kasih, selalu semangat dan selalu bersyukur. Tarik nafas, namaste.